Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan kajian kita masalah al-intifa' bil Quran, mengambil manfaat dari Al-Quran. Siapa yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran? Masuk pada bahasan yang di bab yang keempat, masih si sub-bahasan tentang hati yang hidup merengkuh cahaya Al-Quran. Tafadhal. Bismillah. Qala mu'allif rahimahumullah. B. Hati yang hidup merengkuh cahaya Al-Quran. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, apabila pengaruh Al-Quran hanya dapat diraih secara sempurna dengan memenuhi semua komponen di atas, lantas mengapa ayat tersebut menggunakan kata au atau pada penggalan firman Allah au al-qassam, atau yang menggunakan pendengarannya, padahal seharusnya ia diungkapkan dengan huruf wa yang berarti dan, yang berfungsi untuk menggabungkan antara kalimat sebelum dan sesudahnya, karena kata au itu menunjukkan arti memilih salah satu di antara dua perkara. Pertanyaan ini sangat berbeda. Sebelum kita lanjutkan, bahasan ini berkaitan pada ayat yang lalu, yaitu pada surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra. Sungguh pada cerita-cerita umat-umat terdahulu itu ada pelajaran, peringatan, nasihat. Bagi siapa? Cerita-cerita terdahulu itu kan disampaikan di dalam Al-Quran. Bagi siapa yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran? Liman kana lahu qalbun, bagi yang memiliki hati. Atau alqa sam'a, atau dia menggunakan pendengarannya dengan baik. Wahwa syahid, dan dia menyaksikannya. Di sini al-intifa' bil Quran, mengambil manfaat dari Al-Quran, disebutkan dengan 3. Yang pertama adalah apa ini? Disebutkan dengan qalbun, hati. Kemudian yang kedua disebutkan dengan as-sam'u, yaitu apa? Pendengaran. Yang ketiga disebutkan dengan kata-kata syahid. Ini hati, as-sam'a, pendengaran, kemudian syahid, kita akan jelaskan nanti. Semua ini digunakan, tentu kita bahas di pertemuan yang lalu. Hati adalah hati yang apa? Sehat. Di sini digunakan al-qasama, dibahas oleh para ulama yang konsen dalam masalah sastra Al-Quran. Alqa artinya ada satu bidang, ya, bahan begini, ya kan, umpama benda, ini objeknya. Alqa ini artinya objek ini benar-benar dilemparkan, ditaruh ke sini gitu. Paham?
dia tidak akan meleset ke sudut yang lain. Nggak ada terpencar, tercecer itu enggak. Dia akan ke 100% akan ke objek ini. Al-qasam'a. Jadi kisah-kisah pelajaran-pelajaran yang ada di Al-Quran. Al-qasam'a seperti sesuatu yang langsung diberikan kemana? Ke telinga. Ya, yang menunjukkan makna apa? Menunjukkan makna apa? Fokus, konsentrasi dalam pendengaran. Jadi maksudnya adalah fokus dalam mendengar. Kalau di dalam hadis disebut dengan bahasa al-insat. Al-insat. Al-insat itu apa? Fokus denger. Dia nggak dengerin yang lain. Nggak denger yang lain. Lalu syahid. Syahid ini apa? Syahid ini artinya menyaksikan, kan gitu kan? Dan dia menyaksikan. Apa yang dimaksud menyaksikan? Dipertajam penjelasannya oleh sebagian para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Ashur, Imam Al-Alusi, banyak fokus masalah menyoroti masalah sastra, diksi, kata di dalam Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah mata. Nah, inilah komponen seseorang akan bisa memiliki apa? Pemahaman. Inilah komponen yang namanya apa? Paham. Ini jamaah, komponen apa? Paham jamaah. Ini paham ini dia. Dia menggunakan hati, kemudian dia menggunakan apa? Pendengaran, dan dia menggunakan mata. Udah sempurna dia mendengarannya. Oke, sampai di sini paham? Ya, belajar apapun Anda, dengerin pengajian, kalau hati Anda nggak di sini, alias lawannya adalah al-ghaflah, lalai. Berarti badannya di sini, tapi dia apa? Ngelamun, melayang. Paham? Orang yang ngelamun, hatinya ngelamun, itu Ibnu Qayyim mengatakan pasti akan terlihat pada raut matanya. Akan kelihatan dari matanya. Ya, kelihatan jemaah. Nih saya nyari satu-satu. Nggak ada. Nggak ada ternyata. Kenapa? Karena sudah disentil duluan sih. Walaupun Anda pakai cadar, tahu sebetulnya gitu ya. Jadi kalau hatinya ghafil, lalai, itu akan kelihatan pada matanya. Otomatis nanti telinganya dia nggak akan bisa nggak dengar. Ya apa ya gitu kan ya. Jadi wujuduhu ka'adamihi, keberadaan dia sama enggak itu berarti apa? Sama saja Anda. Nah, inilah komponen utama kalau kita ingin memahami sesuatu. Nah, Al-Quran kan cahaya, nur, yang akan dibahas pada yang ke-C di sini nanti. Al-Quran ini nur, cahaya. Nah, kalau hatinya sakit, yang kemarin itu, hati sakit, berarti udah kan kelar. Dia tidak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Oke, paham?
Nah, masalahnya di sini yang disoroti oleh para ulama ini, kenapa Allah menggunakan kata sambung au? Kenapa kok pakai au? Pakai ini. Hati atau pendengaran. Kenapa kok pakai atau? Kenapa Allah nggak menggunakan dan? Apa bedanya atau sama dan? Hah? Kalau dan itu dua-duanya. Tapi kalau atau, katanya kalau paham harus semua. Tapi kenapa kok pakai atau? Paham? Ya kan? Kita baca dulu jawabannya. Jujur saya baca penjelasan Ibnu Qayyim ini belum paham saya. Baca 3 kali itu apa maksudnya, saya nggak ngerti saya. Saya cari literasi yang lain. Saya baca di tafsir At-Tahrir wa Tanwir punyanya Imam Ibnu Ashur. Saya baca tafsir Al-Alusi, ini tafsir dengan pendekatan bahasa. Ternyata kedua imam ini menjelaskannya dengan luar biasa sekali gitu ya. Apalagi Imam Al-Alusi menjelaskannya simple tapi cespleng gitu ya jelasinnya. Kita baca nanti kita lihat. Fadhal. Pertanyaan ini sangat berbobot. Masya Allah, lihat ya. Berat nih pertanyaannya ini. Terus. Dan jawabannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalimat dalam ayat tersebut menggunakan kata au atau yang berarti atau karena mempertimbangkan kondisi orang yang diajak bicara. Perhatikan nih, ya. Mengingat hanya sebagian orang yang hatinya hidup, sadar, dan mempunyai fitrah sempurna. Paham? Gak semua orang itu hatinya bersih, ya kan? Sebagian orang ada yang hatinya bersih banget. Orang kalau hatinya bersih berarti apa? Dia baca Quran bisa paham gak dengan sendirinya? Bisa. Tapi kalau hatinya rada-rada bulek-bulek dikit gitu gimana? Kotor sedikit gitu kan? Apakah dia bisa memahami Al-Quran dengan dirinya sendiri? Bisa? Enggak. Dia butuh apa? Butuh pihak lain yang menjelaskan. Oke, kita lanjutkan. Jika orang seperti ini merenung dengan hatinya dan memaksimalkan pikirannya, maka hati dan pikirannya akan menunjukkan kebenaran Al-Quran kepadanya. Hatinya akan membenarkan apa yang diberitakan Al-Quran. Dengan demikian, pengaruh Al-Quran yang masuk ke dalam hatinya akan menjadi cahaya yang semakin menerangi cahaya fitrahnya. Allahu Akbar. Terus? Inilah sifat orang-orang yang disebutkan dalam firman-Nya, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaik mir rabbika huwal haq. Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu, yaitu Muhammad, dari Rabbmu itulah yang benar. Quran Surat Saba, ayat yang ke-6. Paham? Belum kan? Saya coba baca 3 kali kakak paham jemaah. Apa hubungannya gitu ya? Begini jemaah. Fitrah itu apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Saya nggak nanya terjemahannya. Tahu terjemahnya fitrah itu suci. Apa maksudnya? Fitrah itu artinya di sini adalah tauhid. Oke? Alias apa? Iman. Jadi setiap anak terlahir dalam kondisi apa? Iman.
Makanya kalau ada bayi setelah diutusnya Rasulullah SAW lahir brojol, lahir gitu ya, dia otomatis sudah menjadi orang Islam. Makanya Rasulullah bilang, fa'abawahu yuhawidani. Bapake make yang bikin dia itu kafir. Ya, bapaknya, ibunya yang bikin dia kafir, syirik, Yahudi, bapaknya. Lahir, dibaptis, dibawa ke gereja. Lahir, dibawa ke orang suci, biar dikepret air bersuci. Jadilah dia Hindu, apa Buddha, apa, kan gitu kan. Bapaknya. Berarti dia lahir dalam kondisi apa? Oke. Fitrah, kan dia punya fitrah. Setelah itu di sini ada apa? Ada Al-Quran. Ya kan? Nah, Al-Quran membawa apa? Hidayah. Ya. Maka ini semua jadilah yang namanya apa? Cahaya. Mudeng orang mudeng jamaah. Saya pelan-pelan menjelaskan. Paham ya? Fitrah berupa tauhid ini berarti apa juga? Ini kan juga apa? Ini juga cahaya. Paham ya? Oke? Jadi, kalau seseorang memiliki fitrah bersih, hatinya dia bersih, nah balik lagi ke sini. Nah, ini hati yang bersih ini lari ke sini. Nah, ini, oke, paham ya? Hati yang bersih ini lari ke sini. Hatinya dia bersih, berarti fitrahnya terjaga nggak? Terjaga, ya kan? Hatinya sehat, fitrahnya terjaga, baca Quran. Bisa ngambil manfaat nggak? Bisa. Berarti hatinya saja itu bisa ngambil manfaat. Belum. Kan tadi disebutin pakai atau. Ya kan? Hatinya saja itu dia sudah bisa memahami Quran. Kok bisa? Karena hatinya sehat, artinya fitrahnya tetap terjaga. Ketika dia baca Quran, maka jadilah ini, lahirlah namanya. Loh, kok nggak keluar pensilku? Maka lahirlah di sini namanya apa? Oh, hilang. Error. Sebentar, sama. Oh, ini. Ntar dulu deh. Diliatin orang banyak sih. Makanya jangan diliatin. Oh. Diliatin. Tak. Error jemaah. Ntar dulu. Diliatin nenek-nenek benar. Oh ya iya. Lawan baterainya habis, mau diapain? Nggak bisa. Oke, jadi ketika dia apa tadi, hatinya sehat, fitrahnya terjaga, ya kan? Ketika dia baca Quran, maka dia dengan sendirinya, dengan hatinya, dia sudah bisa mendapatkan manfaat. Maksudnya apa? Al-qasam'a, atau dia menggunakan fokus telinganya untuk dengar.
Imam Al-Alusi mengatakan, ada orang belajar fikih, maka dia dengan sendirinya menjadi faqih, jadi ahli fikih. Tapi ada orang belajar fikih lewat orang lain, dia pun jadi faqih. Ini contoh. Apa bedanya? Nah. Apa? Ya. Tapi kalau bahasanya Imam Ibnu Ashur, ada orang mengambil pelajaran dari mana? Dari belajar Quran. Dia baca Quran, dia baca tafsirnya dari para ulama. Apa? Karena hatinya bersih, dia bisa ngambil manfaat. Ada yang mengambil pelajaran dari Al-Quran lewat kuping. Maksudnya apa? Dengerin ini, dengerin onon, dengerin sono. Oh iya ya, gitu. Belajar. Jadi ada yang belajar sendiri dengan menggunakan hatinya, akalnya. Ada yang lewat denger, lalu dia berpikir, lalu manfaat buat. Makanya Allah pakai atau. Luar biasa para ulama kita. Sampai kata sambung pun ada tafsirnya. Ya kan? Iya, kata sambung ada tafsirnya. Makanya jangan macam-macam mencoba untuk menafsirkan ayat Quran dari otak kita. Nanti jadi rusak, error. Paham sampai sini? Jadi liman kana lahu qalbun, punya hati. Kalau dia punya hati, berarti seluruh anggota tubuhnya sehat. Paham tidak? Ala fil jasadi mudghah. Di tubuh ada secuil daging. Mudghah kan secuil daging. Kalau secuil daging ini baik, maka semua tubuhnya termasuk apa? Kuping. Semua sehat. Berarti kalau hatinya sehat, artinya fitrahnya dijaga sama dia. Lalu dia belajar Quran, dia akan faham dengan sendiri. Otomatis bukan belajar sendiri, baca tafsir Quran para ulama ini, dia paham, dia bisa mengambil pelajaran. Lalu manfaat buat seluruh badan. Tapi kalau ada orang yang hatinya kotor, makanya kan beliau mengatakan apa tadi? Mengingat hanya sebagian orang yang hatinya hidup, sadar, dan mempunyai fitrah sempurna. Sebagian yang seperti ini. Tapi tipe yang kedua, orang yang tipe kedua apa? Hatinya masih kotor. Coba buka Quran, baca terjemah, baca tafsir, bingung saya nggak paham-paham. Nggak, kan gitu kan? Dia butuh apa? Berarti butuh apa sama kupingmu pasangan, Mas. Nanti ayat Quran itu akan meluncur ke kupingmu yang fokus. Wahwa syahid, matamu juga yang fokus. Nanti kamu diajarin Al-Quran. Lalu kupingmu yang fokus, matamu yang fokus, Anda pun akan bisa mengambil manfaat seperti yang pertama. Faham? Paham sekarang? Jadi orang belajar itu kalau tingkatan sempurna, gimana? Ya ini hati, pasti kupingnya, pasti matanya. Tapi kalau hatinya kotor, atau kuping deh, gunain dulu yang fokus. Makanya kalau di pengajian, fokusin, dengerin. Biar masuk kemana? Hati-hati kita yang kotor dibersihin. Makanya sebagian ulama mengatakan pintu membersihkan hati itu kuping. Pintu bersihin hati itu kuping.
Kuping jemaah. Subhanallah ya. Lalu disebutkan di sini juga mata. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikannya. Saya pernah ngisi dulu pengajian masjid seperti ini, 100% orangnya tunanetra. 100% semasjid, Bu, full, penuh sampai belakang-belakang. Tunanetra semua. Anak bilang sama DKM, gimana caranya anak ceramah? Anak bilang, kenapa Ustaz? Anak biasanya ceramah dipelototin orang banyak. Udah ketawa mereka. Udah Ustaz ngomong aja. Ceramah aja Ustaz. Anak ceramah sudah. Sampai anak tengah-tengah ceramah, pegel kaki anak naikin. Sudah yang lihat. Itu imam masjidnya ketawa-ketawa sampai dia keluar, takut kedengeran ketawanya kan. Anak ceramah sambil anak naikin kaki anak naikin. Bilang ceramah terus sampai 1 jam lebih anak ceramah. Selesai, tidak ada yang gerak, tidak ada yang gerak. Diam aja sambil nunduk mereka semua. Selesai kajian, jam 9 mulai, ya, jam setengah 11 selesai, 1,5 jam. Selesai, nanya di tengah, Pak Ustadz nanya. Ternyata omongan saya kayak diputer kembali oleh sebuah kaset yang tadi direkam. Loh berhenti, ya Allah, ini kata-kata anak diulangi lagi. Imam nyolek, kan anak bilang Ustadz, ceramah aja. Lihat siapa? Oh, anak bilang, Masya Allah. Jadi ada orang dengan menggunakan apa? Telinga. Ya, inilah para ulama bilang. Makanya Allah bilang kau. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun atau alqa sam'a. Ya kalau hatinya nggak sehat, ya udah kamu kalau mau belajar fokus. Dengerin yang fokus. Wahwa syahid, dan matamu juga yang fokus. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Fadhal. C. Cahaya di atas cahaya. Sosok orang-orang yang cahaya fitrahnya diterangi oleh cahaya wahyu dijelaskan juga di dalam ayat berikut ini. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun 'ala nur, yahdillahu linurihi man yasha'. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalamnya tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Quran surat An-Nur ayat 35. Yang dimaksud cahaya di atas cahaya dalam ayat di atas adalah cahaya wahyu. Begitulah kondisi orang yang hatinya hidup lagi sadar. Aku telah menerangkan rahasia-rahasia dan pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam ayat ini dalam kitab Izdima'ul Juyusil Islamiyah Al-Ghazwin Mu'attilah wal Jahmiyah.
Orang yang memiliki hati semacam ini akan berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam hatinya. Dia mendapati semua nilai Al-Quran itu telah tertulis di dalam jiwanya, hingga ia dapat menghafalnya di luar kepala. Paham? Ayat ini menjelaskan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya di langit-langit dan di bumi. Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan cahaya Allah ini hissi dan ma'nawi. Cahaya Allah ini pada zatnya dan pada wahyunya. Zat Allah cahaya. Cahaya ini menerangi langit-langit dan bumi semuanya. Menerangi surga, menerangi arsy, menerangi semuanya. Dan juga cahaya Allah di sini adalah wahyunya. Wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasul itu adalah cahaya yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cahaya Al-Quran. Mathalu nurihi kamiskah, perumpamaan cahaya Allah ini ibarat miskah. Tahu miskah? Zaman dulu nggak ada lampu, pakai apa? Hah? Minyak, api, terus tempatnya itu loh Pak. Petromak, uplek kata orang Jawa. Kentir, ya. Petromak gitu loh Pak. Ya kan? Petromak. Nah itu namanya miskah. Nah, di petromak itu miskah, fiha misbah, di dalamnya kan ada api. Ya kan? Al-misbahu fi zujajah. Petromak itu kan ada kaca lagi di dalamnya. Ya kan? Kaca, di dalam kaca itu ada apa? Apinya. Nah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kacanya saja itu ibarat bintang. Artinya bercahaya, tuh kacanya tak bercahaya. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Api ini nyala karena ada apa? Minyak. Minyaknya terbuat dari pohon yang penuh berkah. Tidak terkena matahari terbit dan tidak terkena matahari terbenam. Yaitu pohon zaitun. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas sunar. Berarti di sini ada minyak zaitun yang berada di kaca. Kacanya bening. Minyak zaitunnya saja itu bisa mengeluarkan cahaya. Walaupun tidak ada api. Bagaimana kalau minyak zaitun dinyalain api? Nurun ala nur. Itulah namanya cahaya. Cahaya. Minyak zaitunnya cahaya. Mengeluarkan cahaya. Ditambahi cahaya lagi. Berarti nurun. Nur. Paham? Paham? Apa maksudnya? Tadi dulu, pulpenku udah terisi enggak? Ya. Alhamdulillah. Paham ya? Oke. Balik ke tadi. Berarti minyak zaitun. Yang dimaksud dengan minyak zaitun di sini apa? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, inilah ibarat minyak zaitun. Ini minyak zaitun. Yaitu apa? Hilang.
Kok bisa hilang? Ya udahlah. Pokoknya gambaran itu ada apa? Fitrah kan? Fitrah itu minyak zaitun. Fitrah itu minyak zaitun. Sedangkan Al-Quran, hidayah Al-Quran, ini ibarat apa? Apinya. Ya kan? Berarti ada minyak zaitun, ada apa? Api. Minyak zaitun itu apa? Fitrah. Manusia terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah sendiri itu cahaya. Khalaqtu ibadi hunafa, kata Allah. Saya ciptakan hambaku itu suci, hanif. Tauhid. Cahaya nih tauhid. Cahaya. Lalu dia setelah dewasa belajar Quran, belajar ngaji, belajar tauhid, belajar Islam, belajar hadis, maka muncullah apa? Minyak zaitun dikasih api. Fitrah yang bersih ditambahi dengan belajar. Berarti apa? Muncullah api, maka lahirlah ini semua, namanya cahaya di atas cahaya. Nurun ala, ya kan? Cahaya fitrah, di atasnya ada cahaya tauhid. Paham? Subhanallah ya. Inilah orang yang hatinya bersih. Oke? Nah, lalu Ibnu Qayyim membahas dua model manusia. Ada yang hatinya nurun ala nur, hatinya ini, ada yang hatinya masih kotor. Bagaimana dia mempelajari Qur'annya? Bagaimana hasilnya? Tentu akan apa? Berbeda. Kita dengarkan adzan dulu.
Ya, udah bisa connect. Nah, coba ini perhatikan yang tadi. Jadi di surat Qaf ayat 37 tadi disebutkan apa? Hati, pendengaran, menyaksikan mata. Hati akan melahirkan cahaya. Bagaimana caranya? Agar melahirkan apanya? Nurun, ini, yaitu nurun ala nur, kan? Nurun ala nurin. Gimana cara maksudnya? Yaitu fitrah manusia yang bersih, terlahir tauhid, kemudian dipupuk sama dia. Dipupuk dengan apa? Belajar Quran dengan metodologi yang benar, belajar hadis sahih dengan pemahaman para ulama salaf. Maka ini ibarat minyak zaitun yang sudah bercahaya dinyalakan api, jadi cahaya ditambah dengan cahaya. Inilah hati yang bersih. Kalau ini belajar Quran, dia akan bisa mengambil pelajaran. Maka lahirlah yang disebut dengan ilmul yakin, ainul yakin. Nah, lahir dengan ainul yakin. Antara ilmul yakin dengan ainul, apa itu? Nah, kita baca kelanjutannya. Fadhal. Di sisi lain, sebagian orang tidak memiliki bekal yang sempurna, hati yang sadar, dan kehidupan yang sempurna. Orang seperti ini membutuhkan pembimbing untuk membedakan yang hak, baik, dengan yang batil, buruk. Perhatikan di sini ya. Sebagian orang tidak memiliki bekal yang sempurna. Hati yang sadar, artinya tidak punya hati yang sadar, dan kehidupan yang sempurna. Berarti hatinya kotor, sakit. Paham? Ini orang hati kotor, maksiat, kotor dengan maksiat, syubhat. Bagaimana caranya biar hatinya bersih, mengambil manfaat di Quran? Orang seperti ini membutuhkan pembimbing. Nah, ya kan? Butuh apa? Ini pembimbing inilah yang ngajarin. Ketika dia ngajarin, ngapain? Diapain? Didengerin. Fokus dengan pendengaran, barulah hatinya bersih. Paham? Makanya Allah bilang, atau ada yang belajar langsung masuk ke hatinya, ada yang belajar ke kupingnya dulu, baru ke hati. Padahal Ustaz. Kehidupan dan cahaya hatinya serta kebersihan fitrahnya belum bisa mencapai tingkatan orang yang hatinya hidup dan sadar. Tuh kan, beda sama orang yang hatinya sudah bersih. Terus, untuk memperoleh hidayahnya, ia harus mencurahkan segenap pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, juga mengkonsentrasikan hatinya untuk merenungi dan memahami makna Al-Quran. iya, butuh kuping, butuh pembimbing. Terus sampai masuk kemana? Netes ke hatinya, tes, hatinya bersih. Beda sama orang yang memang aslinya hatinya bersih. Terus, dengan cara tersebut, maka barulah ia mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Golongan pertama adalah orang yang melihat dengan mata kepala sendiri tentang seruan dan berita yang disampaikan kepadanya. Siapa golongan pertama ini? Oh, siapa golongan pertama? Loh, nggak nyambung ah. Siapa golongan pertama?
Yang dimaksud golongan pertama oleh Ibnu Qayyim di tulisan ini siapa? Hati yang bersih, yang nurun ala nur tadi itu golongan pertama maksudnya. Terus, sedangkan golongan kedua adalah orang yang mengetahui dan meyakini kebenaran si pembawa berita tersebut, lalu berkata, cukuplah bagiku berita yang disampaikan olehnya. nah, cukuplah bagiku berita yang disampaikan olehnya. Berarti dia butuh apa? Pembimbing. Siapa pembimbing saya? Ya cukup dia saja. Jangan coba-coba untuk belajar. Belajar Quran ini bukan coba-coba sehingga muncul ambil baiknya buang. Jangan rusak nanti hati kita. Kok bisa muncul statement ambil baiknya buang buruknya sedangkan hati dia masih kotor. Lu kok bisa dia memilih kok masih kotor kok. Ya. Anda belum memahami antara emas murni sama besi kuningan. Kok bisa Anda, enggak apa-apa, masukin saja itu penggalian, nanti Anda pilahin emas sama kuningan. Gimana bisa? Anda kagak ngerti. Ya, coklat sama kotor. Coklat sama kotoran ayam, nggak paham kok. Kok aneh. Subhanallah ya. Jadi urusan belajar Quran, hadis jangan coba-coba. Cukup bagiku berita yang disampaikan oleh fulan. Udah cukup, dia aja yang ngajarin saya. Dia udah cukup. Yang lain enggak. Kenapa? Saya baru taraf dengerin pakai kuping. Biar hati saya bersih dulu, netes hati saya. Oke ya. Terus lanjutkan. Golongan kedua berada pada tingkatan iman, sedangkan golongan pertama berada pada tingkatan ihsan. Wah, luar biasa ini jamaah. Kan tingkatan ada 3, Islam, iman, ihsan. Ini luar biasa nih. Terus, orang yang termasuk golongan pertama telah mencapai ilmu yakin. Yang pertama, ilmunya sudah pada tingkatan apa? Yakin ilmunya. Karena dengar sudah masuk ke hatinya jadi bersih, berarti ilmunya sesuatu yang yakin. Cukup saya dari dia saja. Cukup deh, yakin jadi iman. Loh, kalau yang kedua jadi apa? Yang berikutnya, terus bahkan hatinya akan terus merambat naik hingga mencapai kedudukan ainul yakin, keyakinan berdasarkan persaksian. Adapun yang termasuk golongan kedua, ia memiliki tasdik, keyakinan yang kuat sehingga dapat mengeluarkan dirinya dari lingkaran kekufuran dan memasukkannya ke dalam lingkup agama Islam. Terus nyambung ini, terusin. D. Ainul yakin. Tingkatan ainul yakin terdapat di 2 fase kehidupan hamba, yaitu di dunia dan di akhirat. Adapun mengenai ainul yakin yang diperoleh seseorang di dunia, penisbatannya kepada hati laksana penisbatan orang yang melihat dengan mata kepala. Berita gaib yang disampaikan oleh para rasul kelak akan terlihat jelas di akhirat oleh mata manusia itu. Padahal di dunia hal-hal gaib tersebut hanya bisa dilihat dengan mata batin. Demikianlah gambaran tentang ainul yakin pada 2 fase kehidupan manusia tersebut. Allahu Akbar. Berarti siapa yang masuk fase ainul yakin? Yang mana? Yang hatinya mana? Nurun ala nur. Ain mata. Sudah bukan ilmu lagi. Seolah-olah itu seperti dia melihat. Padahal ini perkara gaib soalnya. Nah inilah beliau menjelaskan dari ayat
liman kana lahu qalbun au, bagi dia yang punya hati atau pakai telinga. Semuanya yang pakai hati, pakai telinga, semuanya juga menggunakan mata biar fokus. Inilah dua model manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang kandungan umum surat Qaf. Ya, tafadhal. Semoga nggak ada yang nanya. Oh, ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Pertama, surat ini, ayat ini kita baca berulang-ulang, tapi belum ngerti ini nur ala nur ini. Hari ini kita paham dengan percontohan lampu Petromax, baru kita paham apa itu artinya ini. Kita baru paham ini. Yang pertama, kedua Ustaz, saya masalah golongan pertama yang mendapatkan ilmu yakin dan ainul yakin ini, siapa orangnya ini kan kita nggak ngerti Ustaz. Kalau kita kan ingin contohin mereka, kalau kita kan, saya pikir ini mendapat golongan pertama ini ya jauhlah dari cita-cita misalnya. Cuman golongan kedua mungkin bisa kita capai. Nah, golongan pertama ini siapa? Maka saya tadi berpikir, apakah golongan pertama ini bisa para sahabat kita andai katakan. Itu aja sudah pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan pertama yang hatinya nur ala nur, ya tentu pasti para sahabat. Kemudian tabi'in, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Siapa masaku? Para sahabat. Hati-hati mereka itu bersih, kata Rasulullah SAW. Hati-hati mereka itu bersih semuanya. Dan mereka sahabat yang dijamin surga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah jalan kehidupan para sahabat Islam ini, yang Allah memberikan nikmat kepada mereka. Sahabat. Kemudian siapa? Tabi'in. Alladzina yalunahum. Kemudian tabi'in, generasi yang kedua, yang hidup dengan para sahabat. Alladzina yalunahum. Kemudian generasi yang ketiga. Dan para ulama, pula ulama yang melanjutkan perjuangan para sahabat tabi'in, para tabi'in ini, para ahlul hadis, para ulama yang komitmen terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati mereka ini, bening-bening hatinya jemaah. Lalu berikutnya, generasi berikutnya ya, tetap punya kewajiban untuk menjaga fitrahnya dia. Tetap punya kewajiban untuk jaga fitrah kita. Bagaimana untuk menjaga fitrah? Jaga fitrah berarti dengan 3 tadi itu. Jaga apa? Kuping. Jaga apa? Mata. Makanya Allah bilang apa? Di surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dia katakan kepada orang-orang beriman untuk menjaga pandangan mereka dan jaga kemaluannya. Dzalika azka. Ini suci nanti hatimu. Jaga matamu, nanti kamu suci. Apanya yang suci? Hatinya. Yang disuruh pertama apa? Mata. Suruh tunduk matamu, nanti hatimu suci. Kehormatanmu juga suci.
Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman, jaga pandanganmu dan jaga kemaluanmu, kehormatan Anda. Nanti apa? Dzalika azka. Nanti itu suci, mulia, suci hatinya, mulia perbuatannya. Jadi dari mata turun ke hati. Ini ayat Al-Quran. Wa idza quri'a al-Qur'anu fa'ansitu. Jika Al-Quran dibacakan, apa? Fa'ansitu. Diam. Biar kupingmu fokus dengerin. Ketika Rasulullah SAW khutbah wada, khutbah di tanggal 9 Dzulhijjah, khutbah Arafah, jumlahnya ribuan sudah. Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, ansitin nas, suruh semua orang ini yang lagi ngomong sendiri-sendiri, suruh diem semuanya. Lihat, ansitin nas, suruh diem. Biar apa? Kupingnya fokus. Para ulama mengomentari ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari. Di sini apa? Kewajiban seseorang pembimbing tadi itu yang menyampaikan Ustadz Da'i. Ketika berceramah punya kewajiban untuk apa? Ansitin nas. Untuk apa? Suruh orang-orang ini untuk diam. Diam, dengerin, jangan ngomong kalau pengajian. Kenapa? Agar kuping kita fokus. Alqa, yaitu apa? Agar ayat, Quran, hadis ini langsung masuk ke kuping kita. Nggak pecah-pecah kita. Nggak kepecah ke sana kemari. Full dengarkan, fokus kuping Anda. Jadi di sini ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW memfokuskan telinga dan mata. Kenapa? Karena telinga dan mata ini gerbang pintu ke hati. Ya kan? Makanya ini pentingnya kita. Orang cocok pengen kawin sama dia. Karena apa? Kalau nggak pandangan ya diceritain. Ya kan? Kalau nggak ngelihat sendiri, ya diceritain mak comblangnya. Ini yang nikah syar'i. Perzinaan terjadi karena apa? Mata juga karena diceritain sama. Ya, makanya musik itu bertolak belakang sama Quran. Mungkin. Nggak mungkin temenan. Nggak mungkin jadi teman. Nah, lalu apa kewajiban kita sekarang? Ya kita jaga kuping sama mata. Agar kita bisa menjaga hati, ini pintunya. Wallahu a'lam. Ya ada lagi. Apa Ustaz? Dari penjelasan Ustaz tadi berarti tidak menutup kemungkinan golongan pertama ini bisa kita raih pada zaman-zaman saat ini Ustaz. Maksudnya tadi dari kesimpulan Ustaz ambil tadi bahwa yang menjadi golongan pertama ini tidak hanya para sahabat saja, tapi sekarang pun kita bisa menjadi golongan pertama. Terima kasih Ustaz. Jawabannya, la tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat. Bisa. Kenapa tidak? Bisa. Tapi apakah levelnya terus levelnya satu level dengan sahabat? Ya tidak. Nggak bisa. Kok bisa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena mata mereka langsung melihat ke siapa? Nah, kuping mereka langsung mendengar omongan siapa? Sallallahu.
Ini yang menjadikan para sahabat itu the best umat Rasulullah SAW. Tidak bisa dikalahin. Ya. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan si fulan waliyun minal aulia, wali dari raja dari semua wali. Nah, kalau waliyun minal aulia atau waliul aulia, walinya para wali. Ya, walinya para wali. Ada yang sempat video konyol-konyolan di itu, gurunya guru apa itu ya? Si siapa itu ya? Apa? Iya, apa? Gurunya guru kan, ahlinya ahli kan dia. Ya. Kalau sekarang muncul walinya wali, nah, bisa macam-macam. Nah, sahabat aja nggak bisa, terus kenapa lo bisa? Gitu. Berarti seolah-olah dia mengklaim bahwa dia lebih mulia dari sahabat. Sahabat aja kakak bisa. Sahabat gak kenal Nabi Khidir. Kenapa dia bisa ngomong di pengajian saya tadi ada Nabi Khidir di pojokan? Emang wong gendeng macam-macam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada lagi yang bertanya? Silakan Mas. Assalamualaikum. Sebentar Mas, pakai mic-nya. Gini Ustadz, maaf jika keluar dari pembahasan sedikit, sama-sama mengenai Al-Quran Ustadz. Saya teringat dengan salah satu hadis tentang orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran itu mendapatkan 2 pahala, sedangkan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu bersama dengan malaikat yang lagi taat, yang mulia lagi taat. Yang saya bingungkan di sini ada 2 Ustadz. Pertama, kenapa yang ketika orang yang tidak lancar membaca Al-Quran diberikan dengan 2 pahala, sedangkan Allah memberikan ganjaran kepada orang yang lancar membaca Al-Quran bukan dengan jumlah pahala yang disebutkan Ustaz, tapi dengan berupa kemuliaan lain, yaitu bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Untuk pertanyaan yang kedua, kategori mahir atau lancar dalam membaca Al-Quran itu seperti apa Ustadz? Apakah ketika orang itu sudah membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul hurufnya, atau sampai kepada tahap-tahap beberapa orang yang mengambil sanad dan lain sebagainya, gitu Ustadz? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas ada 20 siswa. Semuanya siswa-siswa yang pintar-pintar. Siswa yang bernama Ahmad, dia mendapatkan hadiah cukup besar dari sekolah. Semuanya adalah santri yang lulus dan dibanggakan oleh sekolah. Tapi kenapa si Ahmad mendapatkan hadiah yang tidak diperoleh oleh siswa yang lain? Apa jawabannya Mas? Mana mic-nya, pakai mic? Ya oke, karena apa? Prestasinya, ya kan? Apa perbedaan Ahmad sama dia yang lain? Prestasinya lagi kan? Itu jawabannya Mas. Kenapa Allah membedakan orang yang membaca Al-Quran dengan 2 perbedaan? Al-mahir wal mutata'ti'. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam Al-Quran, prestasi, hebat, maka dia dapat pahala lebih. Apa itu? Dia akan ditemani para malaikat. Tapi semua orang yang belajar Quran, dia akan dapat kemuliaan. Bahkan yang terbatas-batas sekalipun baca Qurannya, tetap Allah memberikan pahala double buat dia. Pahala double, 2. Apa itu? Pahala ngaji,
pahala, capek dia luar biasa untuk baca huruf-hurufnya. Ya kan orang terbata-bata capek, Mas. Capek dia bacanya. Yang pinter membaca Al-Baqarah itu ya paling kalau mau full ya 1,5 jam habis. Yang terbata-bata seminggu kagak kelar, Mas. Padahal udah setiap hari itu baca tuh. Iya enggak? Semua dapat pahala. Semua berprestasi, semua baik, semua bagus. Cuman prestasi mereka kan ada berjenjang, bertangga. Semua disebut tangga, Mas. Tapi ada anak tangga yang bawah dan ada anak tangga yang tinggi. Tapi semuanya disebut apa? Tangga. Paham? Lalu kapan dikategorikan pandai membaca Al-Quran? Ya belajar, Mas. Belajar. Bukan duduk di pojok rumah tengah malam terus pinter ngaji. Yang ngaji bukan dia, yang ngaji karena kesurupan. Kalau dia mau belajar ngaji, ya datang ke masjid dari ustadz belajar. Baca Al-Fatihahnya belepotan dibilang waliul aulia. Anak itu tahu kalau Fatihahnya salah. Tapi ya tetap angel, Mas, ngomong sama orang. Ya kan? Terus gimana caranya pinter mahir bil Quran? Usaha, datang ke masjid, belajar. Belajar apa? Itulah yang namanya ilmu tajwid. Hukum-hukum dalam bacaan Al-Quran. Kemudian dia belajar pengucapan huruf. Belajar pengucapan huruf. Huruf apa? Huruf Al-Quran. Yang disebut dengan makharijul huruf. Belajar. Orang Jawa nggak bisa ngomong Z. Orang Sunda nggak bisa ngomong F. Akhirnya sopu supu pakum. Orang Jawa baca idza juljilatil ardu jiljala. Jazakallah khairan. Makanya belajar apa? Belajar tajwid, Mas. Orang Jawa bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah adalah ya belajar, duduk, olahraga mulut. Nah, biar kita apa? Mahir bil Quran. Jangan putus asa. Walaupun belum mampu, Anda tetap mendapatkan pahala yang besar. Pengen upgrade, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Gitu, Mas. Wallahu alam. Ada lagi? Ada ibu-ibu mau nanya? Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bu, pakai mic. Ustadz, ketika kita menjelang tidur, kita kan baca dzikir. Terus setelah baca dzikir, kita dengerin murotal. Apa boleh pas itu kita ketiduran gitu, Ustadz? Dengarin. Ya, ini pertanyaan menarik. Pernah saya ditanya kajian di ibu-ibu, Ustadz, zikir-zikir setelah tidur, sebelum tidur apa? Ibu mau lengkap apa yang mau ala kadarnya? Paket murah meriah apa paket lengkap? Saya bilang paket lengkap lah Ustaz, paket lengkap. Tahu paket lengkapnya baca apa? Ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Terus habis itu baca doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Doa yang pertama, doa kedua, 3 ini nyatuk tuh ibu. Terus kapan tidurnya Ustaz? Ya terserah ibu kapan mau tidur. Dia nanya lagi.
Kapal tidur, ya Ustaz. Ya, terus tidur ya. Subhanallah ya. Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan di kitab Tashih Doa, koreksi doa, nama judul bukunya. Beliau mengatakan di bahasan tentang zikir-zikir sebelum tidur. Beliau bilang, andai seseorang sudah rebaan di tempat tidurnya, tiduran. Lalu dia berusaha, punya kemauan untuk baca zikir-zikir ini semua. Baca ayat kursi. Baca 2 ayat terakhir. Punya keinginan untuk baca semua. Tapi, apa daya, mata tak kuat. Ya, jangankan sampai 2 ayat Al-Baqarah, lalu kena pala, kena bantal lewat. Ya kan? Baru separuh ayat kursi. Ya, terus dia. Apakah dia mendapatkan pahala? Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau menjawab, iya, dia tetap mendapatkan pahala itu. Dia tetap dapat pahala. Kok bisa? Karena tidur itu bukan kekuatan dia untuk menahan atau mengendalikan. Dia tak mampu untuk mengendalikan itu. Yang dia miliki hanyalah kemauan yang kuat. Dia pengen. Kalau dia belum tidur, dia akan baca. Ayat kursi dibaca, 2 ayat dibaca. Akhir Al-Baqarah, kemudian dia baca Al-Kafirun. Sampai ayat-ayat dibaca. Kemudian dia baca doanya. Ya kan? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Sampai ngapal. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt. Dia baca itu. Baca doa-doa yang lain sampai kelar semua, belum tidur-tidur dibaca semuanya. Belum tidur juga dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu la haula wa la quwata illa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Dia baca ini terus. Tidur lagi, berarti Anda terkena gula. Ya turun. Ya Pak Dokter ya. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita dan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.